Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan penggunaan template PKL. Kalau kita menggunakan template ini dengan benar, maka kita akan termudahkan karena sebagian besar bisa dilakukan secara otomatis, misalnya daftar isi, kemudian penomoran gambar, penomoran tabel, kemudian format dari paragraf-paragraf yang ada di dalam laporan. Pertama kita bisa tampilkan style ini pada home, kemudian ada styles di sini ya, pada toolbarnya ada panah di pojok kecil ini, tampilkan. Ini namanya style ini, kalau yang ada gambarnya di belakang ini seperti P terbalik, ini adalah style paragraf. Artinya kita bisa memformat keseluruhan paragraf dengan sekali klik di situ. Kemudian kita bisa tampilkan pula navigasi, show, view, kemudian show navigation pane. Kalau kita menggunakan style yang benar, maka akan muncul di sini seperti daftar isi dan kita bisa klik dan loncat pada bab yang kita tuju. Jadi ini adalah link kepada bab yang kita tuju. Sehingga ini akan memudahkan ketika kita buat laporan, kita ingin kembali melihat pada bab berapa, kita bisa klik di sini. Oke, kita kembali pada halaman sampul di sini. Di sini ada judul, dan ini kita lihat pada sebelah kiri stylenya adalah judul sampul. Kemudian yang bawah paket kerja lapangan adalah sampul type. Ya. Misalnya kalau kita klik yang pada sampul type, paket kerja lapangan kita jadikan judul sampul. Nah, formatnya akan sama dengan yang di atas. Dan kita tidak perlu blok keseluruhan kalimat ya, cukup di satu baris itu dan itu secara otomatis akan berubah atau satu paragraf akan berubah ya. Kita kembalikan ke sampul tipe. Misalnya kita sudah konsultasi judul, kemudian ya di sini kita copy ya judul kita mau ganti di sini, klik kanan. Kok tidak bisa masuk di sini ya kopian. Maaf, ini kayaknya ada problem di sini. Sehingga kita sudah konsultasi. Bermasalah. Oke, misalnya dari judul kita mendapatkan di sini sebagai judul kita ya, dari konsultasi. Kita copy. Nah, di sini paling bagus ketika kita copy adalah kita ya. Jadi ini adalah keep text only, selalu pilih seperti itu. Sehingga dia akan mengikuti format yang ada di sini. Atau seandainya kita lupa kemudian kita Ctrl V, dia otomatis akan berubah sesuai dengan format di sini. Ini kalau kita menggunakan teks. Oke, misalnya saya ambil dari Word yang lain sehingga formatnya mengikuti di Word ini yang sudah ada formatnya. Misalnya judulnya ini. Kita Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, kita lihat formatnya jadi berbeda. Ini kita hapus. Oke. Kemudian kita klik lagi di sini judul sampul, maka otomatis dia akan berubah sesuai dengan judul yang diharapkan. Sehingga kita tidak perlu susah-susah menuliskan dengan memformat lagi ulang ya, menggunakan home kemudian di sini. Jadi secara otomatis sudah. Oke. Pada dasarnya di sini yang ada di sini kita tinggal mengganti saja. Ini juga mungkin ya. Ya. Pada dasarnya kita tinggal mengganti tulisannya di sini, tidak banyak yang kita harus ubah. Persetujuan laporan juga silakan langsung digunakan.
Tidak langsung mengubah, tinggal mengubah ada yang di sini, dan ini sudah menggunakan tabel, jadi kita tidak perlu bingung dengan formatnya. Kemudian tinggal pembimbing ini tinggal diubah. Kata pengantar juga ya tinggal kita mengganti di sini. Misalnya kita mengcopy dari tempat lain. Ya. Contohnya, nah ini kita lihat stylenya adalah isi paragraf. Ya. Misalnya kita menambahkan di sini ya, kita copy paste dari tempat lain. Nah, ini kan sudah tidak tepat. Tinggal klik di salah satu tempat di paragraf ini, kemudian klik isi paragraf, maka secara otomatis berubah satu paragraf itu menjadi sesuai dengan format yang untuk isi paragraf. Ini yang akan memudahkan kita. Kemudian ada isi list bernomor, demikian juga dalam penomoran seperti ini. Kita lanjutkan, daftar isi ini adalah otomatis. Jadi untuk sementara kita biarkan dulu laporan kita selesaikan, kita tidak perlu mengubah di sini. Demikian juga daftar gambar, kita juga tidak perlu mengubah dulu, nanti terakhir kita update. Demikian juga daftar tabel. Maaf, yang ini daftar tabel nanti saya perbaiki. Ini belum saya perbaiki sesuai dengan formatnya. Demikian juga daftar tabel, daftar lampiran juga kita tidak perlu ubah, nanti akan secara otomatis akan diupdate sesuai dengan gambar di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan di bab 1 pendahuluan? Ini kan tentunya tetap ya. Yang kita ubah mungkin kita akan menambahkan subbab, menambahkan sub-subbab, kemudian di sini sama seperti tadi. Kalau kita menambahkan satu paragraf misalnya seperti ini, atau kita ngopi dari tempat lain, walaupun tentunya kita tidak disarankan untuk copy paste semuanya ya. Misalnya kita mana kira-kira yang banyak isinya, ini beberapa kalimat ada di sana di sini dengan format yang berbeda. Oke, kita paste ya. Paling bagus sebenarnya kita tadi copy paste-nya menggunakan ini keep text only, itu lebih bagus karena dengan formatnya akan berbeda. Kita lihat di sini adalah dari sisi fontnya berbeda, kemudian mungkin berbeda ini Calibri padahal seharusnya Arial. Oke, kita tidak perlu bingung, tidak perlu edit sini satu persatu, tapi kita klik langsung di depan paragraf ini, kemudian klik isi paragraf. Nah, ini secara otomatis akan menjadi Arial dan dengan format font dengan besar yang sama. Nah, begitu. Misalnya kita akan menambahi subbab, tambahan ini misalnya ini jadi judul subbab. Tinggal klik di sini di depan, tengah atau belakang, kemudian kita klik kita bisa heading 2, kan ini sesuai heading 2, cuma ini nomornya jadi tidak tepat, padahal kita harapnya menjadi 1.2. Oke, saya balik lagi, jadi tidak seperti itu. Kita klik pada subbab yang sebelumnya, kemudian pakai format painter, klik format painter, kemudian klik di sini. Nah, otomatis dia adalah heading 2 dengan penomoran yang sesuai, dan yang di bawahnya otomatis akan berubah menjadi 1.3. Dan kita bisa mengubah daftar isi nanti setelahnya otomatis dengan update file ya. Ini kalau tadinya 1.2, 1.3 nya sudah belum sesuai. Kalau untuk sesuaikan nanti kita akan ubah di situ. Baik, jadi kurang lebih demikian untuk template pada laporan PKI ini. Anda bisa lihat pada tutorial-tutorial selanjutnya untuk menambahkan subbab, menambahkan gambar, dan mengupdate daftar isi, mengupdate daftar gambar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.